Shalom dan selamat hari Minggu untuk semua anak sekolah Minggu HKBP Kota Siborong-Borong. Sebelum kita mendengar khotbah Tuhan, mari kita terlebih dahulu memuji nama Tuhan dengan bernyanyi bersama-sama. Pertama kali, mari kita menyanyikan lagu Satu Anak Tuhan. Semua tahu kan? Jadi mari kita menyanyikan. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Baiklah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Tiap Langkahku diatur oleh Tuhan. Shalom teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan bernyanyi Tiap Langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan khotbah Tuhan yang tertulis di dalam Kejadian 9 ayat 8-17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku telah mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Nyawa sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu di awan, maka aku akan melihatnya,
sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nah, adik-adik sekolah minggu pasti sudah sering mendengar nats Alkitab tentang air bah. Semua manusia binasa kecuali Nuh dan istrinya serta 3 orang anak beserta menantunya. Pada zaman dahulu, penghukuman Allah melalui air bah terhadap manusia disebabkan karena manusia pada waktu itu sudah sangat jahat di mata Tuhan. Karena Allah adil, maka Ia memberikan hukuman terhadap kejahatan manusia dan memberikan keselamatan bagi orang yang benar. Nah, Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan hidup Nuh pada saat itu adalah hidup yang bergaul dengan Allah, sehingga ia mendapatkan kasih karunia, yaitu diselamatkan Allah dari air bah. Setelah air bah terjadi, Nuh pun segera mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Melihat itu, Tuhan langsung berfirman dalam hatinya, tidak akan mengutuk bumi dan membinasakan segala yang hidup oleh karena kejahatan manusia. Nah, dalam nats itu kita dapat melihat bagaimana kebaikan Nuh kepada Tuhan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Maka dari situ, firman yang disampaikan tidak lain mengenai keputusan Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh dan keturunannya. Bahwa saat itu Allah tidak akan memusnahkan bumi dan segala yang hidup di dalam air bah. Nah, adik-adik sekalian, tahukah adik-adik apakah simbol dari perjanjian yang diberikan Allah kepada manusia melalui perantara Nuh? Nah, perjanjian itu dapat kita lihat melalui pelangi sehabis hujan. Nah, kita sering kan melihat pelangi yang muncul setelah datangnya hujan. Nah, adik-adik sekalian, bagi Allah tanda itu adalah sebagai materi atas perjanjian yang dibuatnya dengan Nuh. Sehingga apa yang dijanjikannya pasti dilakukan, karena Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Beda pada kita manusia. Kita manusia selalu ingkar janji terhadap apa yang kita lakukan. Dan bagi manusia, tanda perjanjian itu seharusnya membuat senantiasa bersyukur atas kemurahan Allah tersebut. Janji tersebut dinyatakan dan digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Allah mengatakan kepada manusia, barang siapa percaya kepadanya, yaitu Yesus Kristus, tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, jadi adik-adik sekalian, janji itu juga harus dipenuhi dengan rasa tanggung jawab dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, anak sekolah minggu HKBP Kota Siborong-Borong harus percaya kepada Yesus Kristus agar kita semua dapat memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Sekian khotbah kita hari ini. Semoga anak-anak sekolah minggu dapat melakukan dan selalu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebagai lagu penutup, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau besar, kalau mau besar, kalau mau besar, glory haleluya.
kitab suci, doa tiap hari kalau mau besar. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau bertumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau besar, kalau mau damai. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau besar, kalau mau damai. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita sudah mendengarkan bagaimana cara Tuhan mengasihi umat manusia, bahwa Dia tidak akan mendatangkan air bah lagi sebagai hukuman kepada orang-orang berdosa. Tetapi apakah hukuman Tuhan itu tidak berlaku untuk kita? Ya, tentu juga hukuman itu pasti ada, khususnya untuk anak-anak nakal. Walaupun Tuhan sudah mengatakan Dia akan meniadakan air bah, tapi masih banyak juga hukuman yang akan diterima oleh manusia karena dosa-dosanya. Contohnya, kalau misalnya kita melakukan pencurian, kita mencuri, maka kita juga akan kena hukum. Apabila kita melawan terhadap guru, maka kita juga akan dihukum. Apabila kita melakukan kejahatan di rumah, kita juga akan kena hukum. Nah, apakah itu berarti bahwa Tuhan bohong? Tidak. Tuhan tetap memberikan janjinya kepada manusia bahwa Dia tidak akan membinasakan manusia itu lagi. Tetapi apabila manusia itu sendiri yang melakukan kejahatan, maka dia juga akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik kami semua, seperti firman Tuhan yang sudah dibacakan, yang sudah diberitakan oleh kakak Vero tadi, hendaknya kita selalu senantiasa patuh dan taat pada firman Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Demikian juga anak-anak sekolah minggu harus tetap mengasihi Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, baik di rumah, di sekolah, atau di gereja, rajin belajar, rajin mendengarkan firman Tuhan, supaya kelak semua yang kita lakukan itu menjadi bekal bagi kita. Kelak kita akan menjadi anak-anak yang dapat memberikan sukacita baik kepada abang, kakak, adik, ataupun orang tua, sehingga kita benar-benar menjadi anak-anak yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekian dulu khotbah kita hari ini. Kiranya nasihat yang sudah diberikan oleh guru-guru sekolah minggu dapat menjadi pedoman untuk kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, yang selalu disayang oleh Tuhan apabila kita melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, biarlah Engkau Tuhan melindungi anak-anak sekolah minggu, biarlah Engkau Tuhan melindungi semua orang tua, supaya kelak mereka menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang mau berbakti, anak-anak yang turut dan mau melakukan kehendak. Tuntunlah mereka Tuhan, supaya mereka menjadi bertumbuh baik dalam imannya, dan mereka kelak menjadi anak-anak yang selalu memberikan damai dan sukacita baik kepada orang tua dan sesama manusia. Tuntun mereka Tuhan, supaya mereka bertumbuh dalam imannya,
akan juga bertumbuh dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Untuk itu Tuhan, atas semua perbuatan-perbuatan kami mohon ampun atas dosa kami Tuhan, supaya kami layak untuk menerima berkat-berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami.